Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di YouTube channel TBSM Lovers Kagrisa. Selamat malam Bapak Ibu guru atau peserta atau mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022, khususnya di bidang studi teknik otomotif. Mohon izin Bapak Ibu, saya akan mencoba melakukan review atau melakukan pemaparan tentang materi khususnya di program PPG dalam jabatan ini. Untuk di hari ini tadi kita sudah melaksanakan kegiatan sinkronus maupun asinkronus dengan Bapak Ibu dosen, dengan para teman PPG yang sudah dipecah beberapa kelompok, yaitu masuk di hari ke-16 mengenai pembahasan di LK 2.2, yaitu penentuan solusi, yang mana di part sebelumnya atau di part kelima itu sudah saya paparkan juga bagaimana cara pengerjaan, dan juga sudah saya berikan contohnya di situ Bapak Ibu ya. Jadi kalau mau ngikutin video saya, jadi jangan lupa saya ingatkan untuk bisa ikutin YouTube channel ini dengan memberikan like, kemudian share, komen, dan jangan lupa untuk subscribe-nya, sehingga Bapak Ibu bisa mengikuti video-video yang terbarukan dari kami ya. Baik Bapak Ibu, jadi tadi sudah dilakukan untuk di hari Selasa, di hari ke-16 tentang pembahasan awal oleh Bapak Ibu dosen ya, yang mana juga sudah saya berikan bocoran dalam pengerjaan LK 2.2 ini. Nah, untuk selama 3 hari ke depan sampai di hari ke-18 ya, ini hari Selasa, Rabu, dan Kamis, maka nanti kita akan melakukan presentasi dan penguatan-penguatan dari peserta PPG ya, yang belum melakukan presentasi, yang nantinya bisa diberikan masukan, saran, dan revisi apabila ada kekeliruan, ada kekurangan dari Bapak Ibu dosen dan juga dari guru pamong serta teman-teman PPG ya. Kemudian untuk saya mempunyai prinsip bahwa di dalam kegiatan PPG ini kita bisa melakukan atau melangkah 2 bahkan 3 langkah ke depan, sehingga kita harus bisa tahu kira-kira ujungnya nanti apa ini nanti ya, kegiatan setelah ini apa. Nah, saya yakin Bapak Ibu kalau sudah mengikuti yang sudah saya share kemarin cara pengerjaannya, maka ada 2 masalah pasti yang di kebawahnya pasti Bapak Ibu akan bisa mengerjakan itu ya. Misalkan di permasalahan kedua, saya yakin pasti akan bisa jika Bapak Ibu mengikuti aturan yang sudah saya sampaikan tadi ya. Tapi memang betul di tiap LPTK dan dosen itu punya kadang persepsi yang beda-beda. Namun kalau di tempat saya di LPTK UNM Universitas Negeri Makassar ya sudah ditentukan untuk cara pengerjaannya seperti itu Bapak Ibu. Sehingga saya yakin kalau Bapak Ibu khususnya yang di LPTK UNM mengikuti alur seperti itu, saya yakin akan bisa mendapatkan nilai maksimal ya. Nah, baik Bapak Ibu, yang seperti saya sampaikan tadi bahwa kita harus bisa melangkah 2-3 langkah ke depan, maka nanti kita sudah fokus ke hari ke-19 ya. Kalau untuk LK 2.2, alhamdulillah untuk saya sudah selesai, saya tinggal penguploadan nanti di hari ke-18 ya. Selanjutnya Bapak Ibu saya paparkan seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, melakukan presentasi hasil penentuan solusi berdasarkan indikator penentuan solusi. Nah, nanti Bapak Ibu akan melaksanakan di hari 18 ya. Ada mengupload di LMS untuk 2.2 penentuan solusi dengan sudah di convert di PDF ya Bapak Ibu. Kemudian, nah ini Bapak Ibu harus paham, ini kita pengembangan perangkat pembelajaran, desain pembelajaran inovatif. Ini nanti akan masuk ke langkah ke-6. Ini yang saya maksud Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sudah paling tidak sudah menyiapkan bahan mentahnya atau bahkan kemudian materi-materinya
yang nantinya untuk dalam pengerjaan di pembuatan rencana aksi ini, atau bisa kita sebut adalah penyusunan RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, apa saja di sini? Nah, ini ada alur pelaksanaannya Bapak Ibu, pembelajaran BPG dalam jabatan 2022 yang sudah sering saya sampaikan. Kita masuk ke langkah ke-6, yaitu pembuatan rencana aksi. Selama kurang lebih nanti itu kita laksanakan 6 hari. Nah, ini seperti ini Bapak Ibu. 6 hari selama 42 jam, kita masuk ke hari 19 sampai ke 24 ya. Yang mana per jamnya itu kurang lebih kita laksanakan 45 sampai 60 menit dengan Bapak Ibu dosen dan guru pamong, seperti itu ya. Di tipe sinkronosnya pada waktu kita menggunakan media Zoom ya. Nah, kemudian apa saja? Nah, pembuatan rencana aksi, kegiatan pembuatan rencana aksi ini dilakukan dengan membuat strategi implementasi berdasarkan pada pilihan solusi yang sudah ditetapkan. Jadi yang sudah Bapak Ibu tetapkan itu di LK 2.2. Jadi Bapak Ibu udah mengambil solusi apa gitu. Mulai model pembelajarannya kah, media pembelajarannya kah, ya. Itu yang menjadikan solusinya. Nah, ini bisa ditetapkan seperti itu Bapak Ibu. Strategi implementasi ini dapat meliputi pembuatan perangkat ajar atau hal-hal lainnya yang relevan terhadap pemecahan masalah yang telah diidentifikasi serta relevan terhadap pilihan solusi. Nah, ini nanti untuk aktivitas mahasiswanya Bapak Ibu, yang pertama nanti akan mendesain pembelajaran inovatif sesuai dengan akar masalah dan solusi hipotetik atau hipotesa yang telah dirumuskan berdasarkan kegiatan sebelumnya. Jadi kurang lebih di LK 2.2 itu samanya kalau Bapak Ibu melaksanakan skripsi atau tesis, itu kita menentukan hipotesanya seperti Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, Bapak akan menyusun RPP dan perangkatnya yang berbasis masalah dan proyek dan hasil analisis silabus ya. Jadi nanti fokusnya adalah ke PBL, Problem Based Learning, dan juga PJBL, Project Based Learning. Atau mungkin Bapak Ibu nanti bisa masuk ke yang lain, boleh misalkan dari media pembelajaran, metode dan sebagainya ya. Nah, ini nanti meliputi apa saja perangkat RPP ini? Itu adalah RPP, kedua bahan ajar, ketiga media pembelajaran ya. Ini kalau bisa menekankan pada pemanfaatan media berbasis AI, AR, dan VR. Kemudian LKPD itu lembar kerja peserta didik, samanya juga bisa disebut dengan job sheet Bapak Ibu ya. Kemudian terakhir 5 adalah kisi-kisi instrumen dan rubrik penilaian. Jadi ini nanti 5 ini yang akan Bapak upload atau unggah nanti di LMS, dan ini harus Bapak Ibu selesaikan ya. Kemudian berikutnya adalah aktivitas mahasiswa mengkaji panduan penyusunan RPP untuk digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RPP. Kemudian 4, menyusun RPP dan perangkatnya, konsep pembelajaran luring dan daring. Karena kita udah luring, nanti kita akan fokus ke luring Bapak Ibu. Kemudian berdiskusi secara aktif dengan dosen dan guru pamong untuk mendapatkan gambaran dan persepsi yang sama dalam penyusunan RPP dan perangkat pembelajaran berbasis masalah dan proyek tadi, mulai PBL atau menggunakan PJBL ya. Sehingga ini tagihannya, ini perangkat pembelajaran inovatif untuk 2 rencana aksi Bapak Ibu. Jadi kita akan melakukan 2 rencana aksi atau 2 siklus, yang mana satu siklusnya itu paling tidak ada kita melakukan 2 kali pertemuan. Sehingga nanti kalau kita ada 2 masalah, maka kita akan nanti membuat 2 RPP. Intinya seperti Bapak Ibu ya. Kemudian rencana aksi yang pertama yaitu hari ke-19. Nanti setelah Bapak Ibu melakukan tinjauan diskusi pilihan solusi, maka berikutnya adalah menganalisis kurikulum Prota dan Promes. Jadi ini nanti banyak sering pertanyaan kurikulum nanti yang digunakan di sekolah saya K13 revisi tahun 2018, atau kemudian sudah menggunakan IKM, implementasi kurikulum merdeka, yaitu nanti menyesuaikan yang kurikulum yang sudah diterapkan oleh sekolah Bapak Ibu masing-masing, begitu Bapak Ibu ya. Termasuk nanti kita akan menganalisis itu, sehingga nanti kita bisa memilih materi yang nantinya kita akan terapkan untuk menyelesaikan suatu masalah tadi ya, seperti Bapak Ibu di kelas maupun di pembelajaran di kelas di siswa. Kemudian nanti kita juga akan menganalisis Prota ya dan Promes, sehingga nanti jangan sampai materi yang kita pilih itu pada waktu kita pelaksanaan PPL kita akan salah atau keliru Bapak Ibu. Artinya materi ini sudah tersampaikan tapi kita sampaikan kembali, itu nggak bisa Bapak Ibu. Jadi ada juga Bapak Ibu fokusnya juga ke kalender pendidikan, atau nanti kita juga melakukan analisis kalender pendidikan seperti Bapak Ibu. Oke. Kemudian panduan penjelasan penyusunan RPP. Nah, aktivitasnya apa? Nanti waktu kita PPL ya, atau waktu nanti kita praktek pembelajaran inovatif,
Di aksi yang pertama sudah diplot, nanti kita di tanggal 8 sampai tanggal 22 Desember Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu bisa menentukan apakah nanti Bapak Ibu mengajar nanti di kelas 10, 11 atau kelas 12. Itu terserah dari Bapak Ibu masing-masing. Oke. Yang kedua 23 Desember sampai 7 Januari 2023. Jadi kita sudah nyebrang ke tahun barunya Bapak Ibu ya, 7 Januari seperti itu. Kemudian ini ada formatnya sudah ditentukan dari PTK UNM, sehingga nanti juga mungkin bisa disampaikan dengan Bapak Ibu dosen apakah nanti masih ada yang kurang, apakah sudah tepat seperti ini ya. Itu pada waktu nanti sinkronos dengan Bapak Ibu dosen dan guru pamong ya Bapak Ibu. Tapi kurang lebihnya rujukannya seperti ini formatnya, ada sekolah, aktivitas ya, kelas, mata pelajaran, pertemuan ke, alokasi waktunya apa, kemudian kompetensi inti, KD-nya, kemudian juga IPK, indikator pencapaian kompetensinya. Bapak Ibu tuliskan di sini. Jadi Bapak Ibu mengambil apa nanti, misalkan kalau saya di K13, kemudian sekolah saya K13, Bapak masih menerapkan seperti itu karena kita belum IKM ya. Kita masih K13, jadi kita masuk sebenarnya ke belajar mandiri untuk IKM itu, cuma kita tetap masih K13 pelaksanaannya. Nah, ini Bapak Ibu menuliskan, jadi KD-nya kalau di saya misalkan 3.1 itu pengetahuan dan 4.1 adalah keterampilannya. Nah, mungkin seperti Bapak Ibu ya. Kemudian tujuan pembelajaran, materi pembelajarannya apa, pendekatan model dan metodenya pembelajarannya seperti apa, kegiatan pembelajaran seperti ini ya, sama mengikuti ada pendahuluan, inti, akhir, ke penutup, yang mana nanti Bapak Ibu juga harus banyak melakukan pendekatan-pendekatan atau dimasukkan itu ke scientific ya, pendekatan scientific approach. Jadi itu nanti yang 5M itu Bapak Ibu ya, dan juga ini harus mengikuti langkah-langkah sintaksnya, atau nanti yang Bapak Ibu model pembelajaran apa misalkan ya, kalau PBL maka Bapak Ibu harus benar-benar mengikuti langkah-langkah sintaksnya itu. Nah, ini seperti Bapak Ibu ya di penyusunan RPP. Kemudian ada berikutnya, ada media, alat, bahan, dan sumber belajar dipakai itu apa saja, bisa dicantumkan di situ. Kemudian penilaian nanti sini mulai dari afektif, kognitif maupun psikomotorik, sikap, pengetahuan dan keterampilan bisa dimasukkan di sini semua Bapak Ibu di instrumen penilaiannya. Kemudian juga ada pembelajaran remedial dan pengayaan bisa dimasukkan juga. Setelah itu perlu diperhatikan ada catatan nantinya buat Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, rumusan tujuan mengimplementasikan HOTS, Higher Order Thinking Skill. Yang kedua, merancang materi pembelajaran sesuai dengan KD dan indikator berbasis TEPAK, Technological, Pedagogical, Content, dan Knowledge. Kemudian merancang strategi pembelajaran berbasis kecakapan abad 21. Kecakapan abad 21 berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Kemudian memanfaatkan TIK dengan multimoda untuk merancang media pembelajaran. Kemudian memanfaatkan media konkret, benda nyata dalam pembelajaran. Artinya sini nanti bisa mungkin dengan media ajar, alat peraga, trainer dan sebagainya. Kemudian merancang pemanfaatan media pembelajaran untuk melatih sikap dan keterampilan ya. Kemudian memanfaatkan sumber belajar melalui internet, sumber online. Nah, ini juga nantinya bisa dilakukan seperti itu Bapak Ibu. Kemudian guru membuat dan menggunakan forum diskusi, kuis, ice breaking melalui platform online. Bisa nanti mulai dari e-learning atau mungkin bisa juga dari macam-macam platform online yang Bapak Ibu pakai, atau Google Classroom. Apakah nanti kita juga bisa menggunakan Google Form dalam pengisian kuis atau menggunakan aplikasi Quizzes dan sebagainya. Kemudian menyusun instrumen evaluasi HOTS ya. Ini ada beberapa catatan, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 9 kurang lebih. Ini nanti paling nggak menjadikan acuan oleh Bapak Ibu sekalian. Kemudian hari ke-20 kita tepatnya nanti kita di hari Sabtu ya, kita nanti ada penyusunan bahan ajar ya, fokus ke penyusunan bahan ajar. Nah, ini kurang lebih seperti itu formatnya. Ada sekolah, mata pelajaran, kelas, judul materinya apa, tujuannya, uraian materi, berarti diberikan latihan, uji jawaban, rubrik, kemudian daftar pustakanya. Ini nanti Bapak Ibu buat untuk bahan ajarnya seperti ini ya. Jadi bahan ajar itu bisa mulai dari modul, diktat. Ini kalau berarti semacam seperti modul ini ya, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ada format media pembelajaran. Nah, di sini Bapak Ibu bisa cantumkan juga ada tujuannya apa, materi pokoknya apa, jenis media yang dikembangkan apa, ya. Ini nanti bisa dituliskan di sini Bapak Ibu. Nah, dalam bentuk tertulisnya, bahkan nanti bisa dibentuk penguatan dengan kita mungkin membuat video pembelajaran. Ya, artinya misalkan kita pada waktu di praktikum ya bisa kita masukkan di situ, atau urutannya Bapak Ibu ya untuk di media pembelajaran. Jadi bisa.
Jadi Bapak Ibu bisa menyiapkan mulai dari sekarang nih gitu ya. Jadi sudah punya ancang-ancang seperti itu Bapak. Kemudian berikutnya di hari ke-21 ini rencana 1 penyusunan LKPD, penyusunan instrumen penilaian. Nah, kurang lebih seperti ini Bapak Ibu, penyusunan kerja peserta didik. Nah, seperti ini ya, ada sekolah, kelas, mata pelajaran, pembelajaran, lokasi waktu. Nanti ada nama kelompok, individu, nama anggota kelompok, judulnya apa, petunjuk belajarnya apa, alat bahannya digunakan apa, langkah-langkah pikirannya apa. Jadi LKPD ini sebenarnya juga sama dengan artinya job sheet ya. Jadi juga sama dengan job sheet. Nanti Bapak Ibu tinggal mengurutkan runtutan formatnya seperti itu kurang lebihnya. Nanti pada waktu pemaparan Bapak Ibu dosen, waktu presentasi disampaikan. Kira-kira itu sudah tepat belum? Apakah masih ada kekurangan dan sebagainya. Nah, kemudian setelah itu ada lembar penilaian. Di sini ada kisi-kisi penulisan soal ya. Dimasukkan semua Bapak Ibu, ada jenjang mata pelajaran, kelas, jumlah soal, bentuk soal ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nanti ada nomor, KD, materi, indikator soalnya apa, level kognitif, nomor soal, bentuk soal. Kemudian ada lampiran penilaian kedua, ini yang tentang disikap. Kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Formatnya ada kepala dasar, indikator, teknik, instrumen, rubriknya apa. Dan yang ketiga adalah pengetahuan kognitif. Nah, KD, indikator, tekniknya, butir instrumen soalnya bagaimana, kunci jawabannya apa, dan rubriknya. Kemudian instrumen penilaian keterampilan psikomotorik, ini ada juga sama, dimasukkan ke KD-nya, indikator, teknik, butir instrumen, soal-soal tugas, dan rubriknya. Nah, kemudian itu beberapa format nantinya Bapak Ibu lengkapin ya, atau Bapak Ibu susun. Kemudian untuk rencana aksi di sini selama 3 hari ke depan itu tanggal hari ke-19 sampai 21, tepatnya di hari Jumat, Sabtu, dan nanti akan terpotong di Senin Bapak Ibu ya, hari ke-21. Itu tinjauan pilihan solusi, analisis kurikulum, prota, promes, dan panduan penyusunan RPP nanti di hari ke-19. Kemudian ke-20 adalah penyusunan RPP, bahan ajar, dan media. Kemudian di hari ke-21 itu penyusunan LKPD dan instrumen penilaian nanti yang Bapak Ibu buat ya. Kemudian di rencana aksi 2 pun juga sama Bapak Ibu ya. Ini Bapak Ibu isuan bahan ajar, LKPD, instrumen, kemudian nanti Bapak Ibu melakukan presentasi. Jadi sama. Jadi kalau aktivitasnya di sini bisa dilihat rencana aksi 1 selama 3 hari ya sama Bapak Ibu. Di rencana aksi 2 pun juga sama ya. Penyusunan RPP, bahan ajar, media, LKPD, instrumen penilaian, kemudian dilakukan presentasi dan diskusi. Nah, ini kalau runtutannya per harinya, tetapi terkadang Bapak Ibu dosen dan guru pamong ini bisa langsung kemudian mahasiswa PPG bisa langsung mengerjakan, kemudian langsung melakukan pemaparan per tiap kelompok tadi Bapak Ibu ya, sehingga nanti bisa kalau ada kekurangan bisa direvisi. Biasanya seperti itu ya. Nah, jadi itu adalah di langkah ke-6. Jadi ini mungkin saya cukup di sini dulu untuk memberikan pemaparan seperti itu. Nantinya di part yang ke-7 insya Allah kalau saya sudah menyelesaikan pekerjaan saya juga ya, sesuai dengan yang sudah ditentukan oleh LPTK UNM untuk nantinya menyelesaikan LK-LK di situ. Artinya saya harus mengumpulkan RPP, kemudian juga mengumpulkan bahan ajar, media pembelajaran, kemudian LKPD, kemudian juga instrumen penilaian dan sebagainya. Maka nanti mungkin insya Allah akan saya paparkan dalam video lagi, sehingga nanti bisa memudahkan Bapak Ibu yang misalkan masih ada kebingungan dan sebagainya, dan minimal menjadikan bahan referensi. Jadi kalau indahnya berbagi ilmu itu saya rasa kita tidak akan ada matinya seperti itu Bapak Ibu ya, dan kita memang tetap dituntut belajar sepanjang hayat. Mungkin itu berikut dari saya Bapak Ibu. Jangan lupa hashtag saya yang terakhir yaitu tetap sama, yaitu hashtag salam sehat, tetap sehat Bapak Ibu melaksanakan PPG. Kemudian salam bahagia, tetap bahagia, jangan dibuat terlalu membuat tertekan panjenengan atau Bapak Ibu sekalian. Kemudian berikutnya adalah salam wani lulus bareng PPG tahun 2022. Kemudian berikutnya adalah hashtag karena saya orang Jawa, orang Surabaya, seduluran saklawase, dan hashtag yang terakhir adalah ojo lali kanjani. Jadi minimal nanti kita bisa berbagi dengan teman-teman yang mungkin kiranya kadang masih kesulitan dalam melakukan pemahaman pengerjaan ini seperti itu. Jadi itu aja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas atensi dan perhatiannya. Saya sampaikan terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.